Wignamastu Namo Sidam. Om Swastiastu. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswaram Guru Satsat Param Brahman Tasmai Sri Gurave Namah. Om Saraswati Namastobhyam Waradam Kamarupini Siddhirambe Karaksami Siddhi Bhavantu Me Sadyam. Om Saraswati Dipataya Nama Swaha. Pemirsa Bali TV yang berbahagia, umat sedharma dimanapun berada, mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban dalam hidup ini sesuai dengan arahan kitab suci Weda. Sebagaimana disebutkan Begawan Dharmapada, kesehatan adalah perolehan yang utama. Sulit untuk menjadi hidup sehat, apalagi dalam situasi dunia saat ini yang terkena musibah. Jadi kesehatan itu mutlak kita butuhkan, karena kesehatan itulah yang akan menopang segala kegiatan yang kita lakukan di dalam kehidupan. Terus yang kedua, kepuasan adalah kekayaan yang berharga. Kalau kita sudah puas, maka kita akan selalu merasa memiliki kekayaan itu. Dan serada keyakinan itulah sahabat yang terbaik di dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, Sat Chit Ananda, itulah kebahagiaan yang abadi di dalam hidup ini. Nah, pada kesempatan ini sesuai dengan pujo stawa yang Resi sampaikan tadi, yaitu kepada Ida Betara Brahma, Betara Wisnu, dan Maheswara. Di samping beliau sebagai Trimurti, sebagai jiwanya alam semesta, beliau adalah guru alam semesta yang patut kita puja, karena beliaulah yang menuntun kita. Mudah-mudahan dengan mengucapkan puja dan puji syukur kepada beliau, kita mendapat tuntunan, bimbingan di dalam menjalani kehidupan ini. Begitu pula dengan puja kepada Sang Hyang Saraswati, yang merupakan adalah manifestasi beliau dalam konteks sebagai ilmu pengetahuan. Karena pengetahuan itu sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Karena bagaimana dikatakan dalam sastra, tanana mengeluhakan dening Sang Hyang Aji Kauruhan, tidak ada yang lebih utama dari pengetahuan. Karena semua rahasia kerja ada di dalam pengetahuan itu sendiri. Nah, untuk itu marilah kita pada kesempatan ini berdoa kepada beliau untuk memohon tuntunan, sehingga kehidupan ini bisa kita laksanakan dengan baik dan sesuai pula dengan ajaran-ajaran kitab suci Weda. Menyinggung sedikit tentang keadaan situasi saat ini, di mana dunia ini yang masih sampai sekarang, kalau tidak salah sudah setahun berlalu, wabah COVID-19 tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Oleh karena itu, apa yang menjadi arahan pemerintah dalam protokoler kesehatan, mari kita ingat pesan Ibu, selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, mengurangi kerumunan. Maknanya napi, maknanya adalah untuk menjaga. Pertama sekali adalah untuk diri kita, keselamatan diri kita, dan kedua keselamatan orang lain. Nah, di dalam protokol kesehatan itu kita harus serius melaksanakan itu agar COVID wabah yang berlangsung atau yang melanda dunia saat ini mudah-mudahan cepat berakhir atau mereda, sehingga kita kembali kepada kehidupan normal dengan melaksanakan ianya sebagaimana mestinya. Dan harapan Nidana Lingsir
mudah-mudahan dengan alasan COVID sehingga yadnya yang harus kita lakukan tidak menjadi terhenti sampai di situ saja. Yadnya tetap kita laksanakan sebagai kewajiban kita untuk berbakti kepada Tuhan agar alam semesta ini, kita semua dan apa yang makhluk hidup lainnya juga mendapatkan kedamaian dalam kehidupan ini. Sekalipun kondisi seperti ini, kita harus tetap teguh melaksanakan tapa brata, melakukan kewajiban sesuai dengan swadharma masing-masing, termasuk Idorisi diberikan kesempatan oleh Bali TV. Sekali lagi terima kasih, karena ini juga namanya yadnya. Yadnya itu bukan dalam konteks ritual semata, tapi banyak yadnya lain yang bisa kita lakukan dengan tidak melakukan ritual semata. Ada yang berupa tapa, brata, yoga, samadhi. Ada yang berupa persembahan jenana pengetahuan. Ada yang berupa karma dengan perbuatan. Nah, Idorisi melaksanakan ini atas dasar kitab suci Weda. Karena bagaimanapun juga seorang sulinggih yang disebut sang sista itu dimuat dalam Sara Samustaya. Sang sista ngarannya kaping pertama sang Satyawadi. Harus selalu memegang kebenaran, tidak boleh keluar dari kebenaran itu. Itulah ciri sang sedako. Yang kedua disebut sang apta. Sang apta dia dipercaya oleh masyarakat. Karena apa? Karena dia selalu memegang kebenaran itu sendiri. Dan beliau pun juga tidak pernah keluar dari sastra-sastra yang diwariskan oleh kitab suci maupun oleh para leluhur. Karena sejatinya sastra-sastra itulah yang merupakan sesuluh tuntunan bagi kita untuk melaksanakan kehidupan kita di alam semesta ini. Dan yang ketiga yang namanya sang petirtan. Sang petirtan itu artinya menyucikan. Menyucikan alam semesta, menyucikan semua makhluk, menyucikan termasuk menyucikan roh orang yang meninggal. Itulah yang disebut petirtan. Nah, untuk bisa menyucikan semua itu, konsekuensinya sang sedako itu yang harus suci lebih dulu, baru bisa melaksanakan itu. Dan yang keempat inilah yang berkaitan dengan apa yang diberikan oleh Bali TV untuk memberikan pemahaman yang disebut dengan penadahan upadesa. Jadi memberikan pemaknaan tentang tatwa-tatwa, tentang yajna dan yang lain-lainnya. Nah, ini kesempatan yang baik bagi Idorisi dan kepada Pusraman juga yang kebetulan telah hadir mendengarkan ini. Mudah-mudahan dengan seringnya Bali TV melaksanakan Dharma Wacana, penyiaran Dharma Wacana, sehingga akan menggugah, memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang Indona Lingsir harapkan. Nah, terus yang terakhir puniki di dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi, Indona Lingsir mengambil topik melalui sepi kita melaksanakan catur brata penyepian. Melalui catur brata penyepian kita menuju ke sunia. Jadi melalui sepi, menuju sepi melalui catur brata penyepian. Nah, berbicara masalah hari nyepi yang beberapa hari lagi mungkin kita laksanakan, kalau tidak salah tanggal 14 Maret. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadikan tuntunan bagi kita semua di dalam melaksanakan Hari Raya Nyepi tersebut. Hari Raya Nyepi adalah sebenarnya awalnya adalah tahun Saka. Tahun Saka itulah yang dirubah nanti menjadi Hari Raya Nyepi. Nah, sebelum menginjak kepada topik, mari kita set ke belakang dulu. Kenapa tahun Saka itu bisa selisih 78 tahun dengan tahun Masehi. Kita lihat sejarah dulu yang ada di India. Di India itu begitu luas wilayahnya, terdapat banyak kerajaan-kerajaan. Nah, kerajaan inilah yang saling
berperang, saling ngalah mengalahkan, yang pernah kalah bisa menang. Nah, akhirnya terjadilah pada tahun 78 Masehi. Saat itu keturunan Raja Kusana yang bernama Kaniska. Dia yang memenangkan peperangan bukan dengan perang, tapi dengan menyebarkan kebudayaan agama-agama yang dianutnya sehingga menghindari kekerasan. Sehingga beliau diangkat menjadi raja pertama tahun 78 Masehi. Karena beliau begitu bijak, memerintah bijaksana, dicintai rakyat. Setahun kemudian, pada tahun 79 Masehi, tepatnya tanggal 21 Maret 79 Masehi, Purnama Kedasa. Saat itu beliau merayakan setahun pemerintahannya. Saat itulah beliau memutuskan bahwa tahun Saka ditetapkan saat itu. Sehingga sampai sekarang terjadilah selisih 78 tahun dengan tahun Masehi. Sedangkan di begitu luas wilayahnya, banyak juga perbedaan tahun di sana. Ada yang menggunakan Chandra Permana, Surya Permana. Nah, itu perbedaannya. Terus akhirnya berkembang. Tahun 1958 pemerintah India memutuskan bahwa tahun Saka lah jadi tahun nasional India. Nah, tahun 1958 setelah merdeka. Nah, terus bagaimana dengan di Indonesia? Nah, niki. Bagaimana perkembangan tahun Saka di Indonesia? Di Indonesia kalau kita ketahui setelah runtuhnya Majapahit, masuknya penjajahan, kehidupan agama Hindu tenggelam, terutama di luar Bali. Dia tidak tahu apa yang agamanya tidak tahu, tapi dia melaksanakan upacaranya. Tapi dia tidak tahu di mana agama apa yang dianut. Dan dia menyebutkan dengan nama upacara adat. Dan di Bali pun demikian, lebih menonjol upacara adat daripada upacara agama. Itu. Nah, terus berbeda dengan di Bali. Di luar Bali, kerajaan Hindu tenggelam, tapi di Bali masih tetap ajeg. Dan puncak kejayaannya adalah saat pemerintahan Raja Waturenggong di Klungkung. Dengan Bagawantonya dan yang Nirarto dia. Dia banyak memberi tuntunan. Yang kita wariskan dengan yang sampai sekarang yang disebut dengan ajaran Siwa Siddhanta. Perpaduan dengan Buddha, perpaduan dengan Bhairawi, dengan Siwa. Tapi sebelum Dangyang Nirarto ke Bali juga didahului oleh maharsi yang tetap kita warisi sampai sekarang. Nah, di antaranya yaitu Markandeya yang menanamkan ajaran Pancadhatu sampai sekarang juga kita warisi. Terus datang Empu Kuturan 1000 tahun yang lalu dengan konsep Kayangan 3 juga masih tetap ajak sampai sekarang. Inilah yang Idarsi bilang bahwa sastra itu akan tetap berlanjut sampai kapanpun juga. Nah, inilah yang meninggalkan warisan-warisan yang harus kita laksanakan. Ida Serki Masandea dengan Pancadhatu, Empu Kuturan dengan pelinggihnya, dan yang Nirarto dengan pujo setau yang beliau berikan kepada kita. Datangnya Empu Lutuk, beliau yang memberikan tuntunan upakara. Jadi semua dia ada terlibat penggabungan. Inilah yang menyebabkan karena masih ajak, menyebabkan Bali itu masih sampai saat sekarang masih tetap ajak dengan budaya dan agama Hindunya. Nah, itulah. Setelah begitu di India dinyatakan tahun Saka sebagai tahun nasional India tahun 1959. Tokoh-tokoh Hindu kita di Bali ini terinspirasi dengan tahun Saka di India. Mulailah saat itu beliau berkumpul membahas bagaimana penataan kehidupan agama Hindu. Akhirnya pada tanggal 21 sampai 22 Februari 1959 diadakanlah pertemuan pertama di Universitas Sastra UNUD
Di sanalah diputuskan lahirnya Parisade Hindu Dharma. Awalnya Parisade Hindu Dharma, dan selanjutnya melalui Mahasabha ke-6 dirubahlah menjadi PHDI, Parisade Hindu Dharma Indonesia, Mahasabha ke-6 dia. Setelah itu tidak berhenti sampai di sana tokoh-tokoh kita yang patut kita hormati. Beliau terus melakukan terobosan bagaimana agar tahun Saka, hari suci Nyepi kita ini bisa dijadikan hari libur nasional. Akhirnya pada tahun 1961, tanggal 17 sampai 23 November, berkumpul lagi di Asraman Ubud. Di Asraman Campuan Ubud, di sanalah diputuskan bahwa tahun Saka itu disebut dengan Hari Raya Nyepi yang kita warisi sampai sekarang, dan diperingati setiap tanggal 1 Waisak, Sasih Kedasa. Nah, itu perjalanan. Setelah itu bertemu lagi untuk memperjuangkan kepada pemerintah agar hari Nyepi dijadikan hari libur nasional. Astungkara atas perjuangan beliau pada tanggal 19 Januari tahun 1983, Hari Budo Klionugu. Saat itulah keluar Kepres nomor 3 tahun 1983 yang menyatakan bahwa Hari Raya Nyepi libur nasional. Arti perjuangan beliau tidak sia-sia dan kita warisi sampai sekarang. Nah, itulah sekedar perjalanan keberadaan tahun Saka kita di Indonesia, sekalipun zaman dulu sudah banyak menggunakan tahun Saka, karena prasasti mesti menggunakan tahun Saka dengan huruf Dewa Negari ataupun huruf Pallawa. Termasuk yang di Belanjong itu tahun 865 berapa itu semua ada. Nah, akhirnya kembalilah kita kepada topik sekarang. Topiknya yaitu menyangkut masalah Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu sangat berbeda dengan perayaan Tahun Baru agama lain. Kenapa demikian? Perayaan umat Hindu, umat lain dengan melakukan pesta pora, pembakaran kembang api, dengan liburan kemana-kemana. Tapi Hindu berbeda dengan itu. Dan bahkan pada saat Hari Raya Nyepi itu tidak ada upakara sama sekali yang disarankan oleh sastra. Apakah itu melalui Sunari Gamo, Rare Angon, plutuk-plutuk tentang upakara, tidak ada upakara. Karena saat inilah kesempatan kita untuk introspeksi. Karena kita kembali kepada Nyepi, Nyepi itu artinya nol, nol itu artinya kosong, kosong itu artinya sunyo. Jadi kembali kepada sunyo. Karena sejatinya kita lahir dari tangan kosong, kembali ke kosong. Nah, saat Nyepi inilah kita diwajibkan untuk melaksanakan tapa brata yoga samadhi. Padahal inti pertama dari brata penyepian itu adalah Pati Agni. Pati Agni itu adalah mauna dan puasa. Mauna artinya tidak berbicara, mengendalikan pikiran itu. Dan puasa itu adalah tidak makan dan minum selama 24 jam. Ini karena terlalu berat bagi umat yang tidak memahami, sehingga dalam keputusan Mahasabha yang dilaksanakan di Campuan Ubud, inilah dialihkan menjadi catur brata penyepian. Amati geni, amati lelanguan, amati lelungan, amati karya. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Nah, kembali kepada konsep Nyepi, konsep sunyo. Bahkan banyak lontar-lontar yang menyangkut masalah sunyo. Sunyo itu adalah kosong, kosong itu puyung. Tapi dalam konsep Hindu, konsep kosong itu tidak puyung, dia tapi puyung maisi, kosong berisi. Nah, itu konsepnya. Saat kosong itulah kita akan melihat sejatinya kehidupan kita ini selama dalam proses penyepian itu.
Nah, dalam pelaksanaan penyepian itu intinya kita itu adalah pengendalian diri yang diawali dengan segala sesuatu persiapan dan kembali kepada konsep nyepi yang didasarkan pada lontar Wanokoso dan bahkan Rigveda yang menyatakan bahwa sunyo itu kosong, sunyo sama sune sunan itu semua kosong, karena kekosongan pikiran itu akan membuat kita sadar, dapat melihat terang di dalam kegelapan. Nah, itu. Nah, setelah itu dalam konteks perayaan Nyepi yang kita laksanakan setiap tahun sekali dan dilaksanakan pada tanggal 1 Waisak. Tanggal 1 Waisak. Jadi tanggal 1 Sasih Kedaso. Karena apa? Karena pada saat itulah matahari sedang ngutarayana, bergerak ke utara, yang disebut dengan Dewayana. Dan saat itu sebenarnya hari menurut sastra, hari yang sangat baik bagi kita untuk menghubungkan diri dengan Ida Sang Hyang Widiwasa. Makanya orang-orang melaksanakan yajna pasti mencari Sasih Kedaso utawi kapat. Itulah sasi yang terbaik. Dan saat itu diyakini bahwa musim hujan ini sudah mereda. Setelah mulai Kedaso itu musim hujan mereda, jadi sudah mulai pengaruhnya itu, jadi sudah mulai kebersihan terjadi. Setelah itu kita kembali kepada konsep dalam perayaan Nyepi yang intinya adalah catur berata penyepian. Sebelum Nyepi itu ada runtutan upacara yang harus dilaksanakan. Pertama yaitu melasti. Melasti yang dilaksanakan 3 atau 4 hari sebelum Nyepi. Apa makna melasti? Melasti menurut lontar Aji Swamandala, melasti ngarannya anganyudaken laraning jagat letuh ing bumi. Itu lontar Aji Swamandala. Nyepi artinya menganyutkan kekotoran masyarakat sebenarnya niki. Menghanyutkan kekotoran masyarakat dan kekotoran bumi. Kalau masyarakat, nah inilah pinternya leluhur kita dulu. Kalau masyarakat disuruh menyucikan dirinya ke laut, ini agak sulit. Kenapa? Karena masyarakat itu tidak gampang diperintah untuk bisa dia ke laut untuk menganyutkan larorogonya, kekotorannya. Makanya disertai dengan pretimo-pretimo. Kalau masyarakat disuruh menyucikan dirinya ke laut, ini agak sulit. Kenapa? Karena masyarakat itu tidak gampang diperintah untuk bisa dia ke laut untuk menganyutkan larorogonya, kekotorannya. Makanya disertai dengan pretimo-pretimo. Perlinggan hidup petaro, karena perlinggan hidup petaro lungo ke segaro, mau tidak mau kewajibannya ke segaro. Ini intinya. Padahal intinya untuk pembersihan diri kita sebenarnya itu menyucikan diri kita ke laut. Karena apa? Karena laut adalah sumber perleburan segala makhluk. Segala makhluk ada di laut. Nah, dilanjutkan lagi dengan lontar Sunarigamo. Setelah kita menghanyutkan papo klesaning jagat, angamet amerta kamandalu ring telanging segaro, mengambil air amerta di tengah lautan. Nah, itu intinya melasti seperti itu. Jadi kita prosesnya menyucikan diri
untuk membersihkan segala kekotoran kita dalam rangka apa? Menyambut hari suci Nyepi. Nah setelah itu kita sucikan, terus kalau berjalan normal, tapi sekarang kan tidak berjalan normal, karena tidak ada upacara melasti sekarang, ide betara perlinggo dan tedun lungo. Kalau kita lihat konteksnya justru saat inilah Nyepi harus dilakukan, karena menganyutkan letuh Papo Kleso, letuh yang jagat. Ini yang tidak jalan kalau dilihat konsepnya. Karena lebih kita konsentrasi kepada kehidupan masyarakat untuk mencegah pandemi COVID-19. Jadi ada hal utama yang harus kita lakukan. Tetapi ada banyak cara untuk melaksanakan upacara tersebut. Umpamanya dengan mengambil tirta wajah ke segara, didahului dengan upacara, mungkin beberapa orang pemangku aja, dan nanti itu dibagikan kepada umat atau disiratkan kepada perlinggo sebagai simbol penyucian. Nah, itu konsepnya melasti, bahwa kita perlu untuk menyucikan setahun sekali. Itu yang perlu kita pahami makna daripada melasti. Kemudian dilanjutkan. Nah setelah itu kalau normal pretimo, betara-betari, dewa-dewi nyejar ring kayangan tiga, ring Balai Agung. Maknanya apa? Kalau kita lihat konsepnya di pemerintahan, mungkin tidak beda dengan sidang paripurna sebenarnya itu. Bukan, makanya dibuatkan balai panjang itu tempat Tuhan di sana untuk bersidang, rapat besar, musabo di sana. Jadi membahas masalah situasi dan kondisi dunia. Sekarang itu juga tidak ada. Apakah ada solusi lain? Ini sama dengan konsepnya sidang paripurna DPR, membuat peraturan dan lain sebagainya. Inilah karena Puro Desa tugasnya itu. Nah, sekarang itu tidak berjalan, mudah-mudahan aja dengan keterbatasan yang kita lakukan tapi tidak mengurangi niat bakti kepada Ida Sang Hyang Widi. Dengan doa mudah-mudahan setelah Nyepi ini, mudah-mudahan melalui makna penyepian ini, makna melasti, kekotoran dunia akan segera sirna dari kehidupan kita. Yang kedua, terus besoknya 2 harinya lagi, sehari menjelang Nyepi, nah ini yang disebut dengan Pancodasi Kresna Paksa Citra Masa, penanggal 15 bulan Mati, Tilam Kesango. Saat itu diadakan yang disebut dengan Taur Kesango. Taur Kesango diadakan sesuai tingkatan, di desa apa, di kecamatan apa, di kabupaten, provinsi apa. Taur artinya apa? Taur kalau dilihat dari Agastya Parwa, taur ngarana kapujan ring Sang Sadaka. Artinya menjaga keharmonisan alam semesta. Keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam lingkungan. Ini maknanya taur. Dan di sana disebutkan yan ngemargiang taur, ayo angelangan ring tilam kesango, tidak boleh di luar itu menurut lontar Haji Suwamandalo. Jadi tetap harus di tilam kesango, yaitu pada tanggal 15. Dan setelah itu barulah besoknya akan dilaksanakan hari Nyepi. Hari Nyepi yaitu selama 24 jam. Nah pada saat taur, kalau itu normal berarti Pretimo, Dewa-Dewi, Betara-Betari bersetana di Balai Agung, sekaligus beliau menyaksikan upacara taur yang dilaksanakan oleh umat, sehingga dapat memberikan vibrasi kepada alam semesta.
Nah, pada saat hari raya Nyepi yang jatuh pada tanggal 1 Waisak, kalau tidak salah yang sekarang tahun Saka 1943 barangkali 43. 43. Mari kita bersama mempersiapkan diri untuk menyambut tahun Saka yang akan datang dengan melaksanakan tapa brata yoga samadhi. Jadi berkenaan dengan catur brata penyepian, yang pertama yang disebut dengan amati geni. Amati geni tidak menyalakan lampu, tidak menyalakan api dapur, tidak menyalakan lampu-lampu yang lain yang digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Itu hanyalah simbolis penampakan luarnya saja. Kalau seandainya penampakan simbolis itu mendapatkan sentuhan batin dari dalam diri, maka orang semua yang telah mendapat sentuhan batin berpantang untuk menghidupkan api di dalam dirinya, api hawa nafsu, api kemarahan, api kebencian, yang semua itu akan merujuk kepada hal-hal yang membuat kejahatan, yang merugikan kita, menyugikan orang lain. Nah, itu. Jadi yang kita perlu padamkan adalah hawa nafsu yang ada pada diri kita. Terus kalau seandainya kita sudah mampu memadamkan semua itu, semua nafsu-nafsu yang dapat mengaruhi keburukan itu, saat itulah akan terdapat kesucian dalam diri kita. Karena memang nafsu, kama itu adalah hiasan hidup, tidak bisa dihilangkan tapi dikendalikan. Yang namanya hiasan hidup, perhiasan hidup ya sama dengan kelengkapan kita. Tapi kapan harus digunakan, di mana harus digunakan? Kalau seandainya kita seorang pejabat, kapan dia memakai dasi, kapan dia memakai jas. Kalau dia ke kantor itu wajar, normal. Tapi kalau dia memakai jas dan dasi ke WC, nah itu yang tidak normal. Nah, sama dengan kama kita ini, karena kama itulah yang harus kita kendalikan. Kita matikan, kita kendalikan sehingga menuju ke arah yang lebih baik. Nah, berkaitan dengan amati geni. Jadi geni itu adalah panas. Panas itu adalah semua yang panas tergantung. Kalau kita gunakan dengan yang baik, dia akan menghasilkan yang baik. Kalau yang tidak baik, juga akan menghasilkan keburukan bagi kita. Jadi perlu pengendalian, perlu viveka di dalam penggunaan nafsu itu, sehingga dia tidak merugikan kita sendiri dan orang lain. Terus yang kedua ada yang namanya amati lelungayan. Lelungan itu arti katanya asalnya adalah lungo, lango, amati lelanguan, lango artinya ngulangenan begitu. Artinya terdapat kenikmatan di sana. Nah, kalau sesuatu yang menyebabkan kita menikmati, maka kita akan terikat kepada apa yang menyebabkan kita menikmati itu. Nah, inilah perlu ditiadakan dalam konteks yang disebut amati lelanguan. Intinya adalah untuk menghindari kenikmatan duniawi yang menyebabkan kita lupa akan diri yang sejati. Karena sejatinya roh Atman setelah dibelenggu oleh pradana tattwa badan kasar dan dikendalikan oleh indria,
Nah ini yang kadang-kadang lupa dengan hakikat dirinya yang sejati. Karena pada prinsipnya kalau kita lihat dalam perumpamaan, kalau seandainya pikiran itu adalah raja yang berkuasa sebenarnya, sedangkan indria-indria itu adalah tentara. Sedangkan budi yang ada di dalam diri kita itu diibaratkan dengan Perdana Menteri. Tapi kalau seandainya raja dikendalikan oleh tentaranya, artinya pikiran dikendalikan oleh indria, jadi dia akan lupa, tidak memikirkan baik dan buruk karena tidak melakukan konsultasi dengan budi. Makanya dalam tubuh kita itu ada yang namanya cito utayamana, cito, budi, aham karo. Nah aham karo ini yang kadang-kadang menjatuhkan kita. Nah kalau seandainya itu terbalik, makanya pikiran itu menyerahkan dirinya kepada indera-indera. Jadi roh itu sibuk melayani kepentingan indera-indera ini sehingga lupa dengan hakikat dirinya. Nah inilah pada saat amati lelangwan harus dihentikan. Banyak hal-hal buruk yang bisa kita hentikan saat amati lelangwan ini yang menyebabkan kita terlena. Umpamanya apa itu kau? Napi. Untungnya mungkin karena pandemi, jadi anak muda jarang yang di jalan. Kalau dulu kan ngerupuk itu mabuk sampai pagi. Sekarang dengan pandemi sudah berkurang. Nah ini, satu makan pesta, kedua itu minum-minuman sampai mabuk, bahkan sampai narkoba. Semua itu adalah menyebabkan kejatuhan. Nah sekarang pesta makan, kalau kita umpamanya menyadari, sadar atau tidak sadar, kalau tidak salah Ratu dengar tadi waktu ngewacian itu makanan ada disinggung di sana, kita tidak sadar bahwa setiap hari tubuh badan kita ini dicekoki oleh makanan-makanan. Makan-makan yang ringan, yang berat, yang kita tidak tahu bahwa makanan itu mengandung racun. Padahal di dalam tubuh itu ada bakteri, ada parasit, ada pembunuh. Nah kalau tidak seimbang, itulah yang menyebabkan penyakit. Jadi kerja tubuh itu dipaksa dia. Perlu diatur makanan itu kapan makan, kapan tidak. Itulah makanya perlu adanya upawasa, membatasi makan dan minum asupan. Karena saat upawasa kita lakukan, artinya kita membantu kerja tubuh yang tidak bekerja terlalu berat dan akan memberikan kesehatan kepada kita. Dan dalam Sara Samusaya juga dikatakan menyangkut masalah makan, menyangkut masalah upawasa. Di sana disebutkan bahwa orang yang miskin, orang yang kaya gitu, orang kaya atau miskin. Jadi orang yang tidak pernah melakukan puasa, tidak pernah melaksanakan tirta yatra, tidak pernah melaksanakan dana punya, itulah yang disebut dengan orang miskin. Bukan tidak punya mobil, tidak punya rumah, bukan itu dalam konteks sastra. Nah, jadi makanya bagaimana kita hidup ini bisa melaksanakan upawasa, dan upawasa itu juga banyak. Ada upawasa tiap purnama, Senin, Kemis, ada Ekodasi. Kalau kita baca lontar yang namanya Aji Brata, banyak sekali puasa itu. Tapi kita ambil yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan, tidak ada unsur paksaan. Nah terus kalau kita sudah itu makan berlebihan, tubuh itu akan merasa kerja berat dan menimbulkan ketidakharmonisan di dalam tubuh kita. Nah hal-hal yang itu yang perlu kita pahami untuk menjadi hidup kita yang lebih baik dan lebih sehat. Kalau seandainya kita dapat melakukan semua itu, dilakukan dengan tulus ikhlas, itulah merupakan ianya yang besar bagi Tuhan
bagi tubuh kita. Itu yadnya besar yang disebut dengan great offering. Jadi berbeda dengan agama-agama lain. Dan bahkan Nyepi ini mungkin the only one in world, salah satu di dunia. Ya, itu hari raya Nyepi. Nah, jadi dengan persembahan, jadi tidak paksaan. Kalau kita melakukan sesuatu itu tanpa paksaan dengan tulus ikhlas, itulah yang dinamanya yadnya. Tapi kalau di doktrin, karena umat Hindu, agama ini tidak mengenal doktrin, tidak mengenal paksaan itu. Karena doktrin atau paksaan pada saatnya akan menimbulkan kewajiban dan menimbulkan paksaan harus dilaksanakan. Segala sesuatu yang dipaksakan menurut agama Hindu itu bukan merupakan yadnya. Karena inti daripada yadnya itu adalah tulus ikhlas. Mari kita lakukan semua ini dengan tulus ikhlas, apapun namanya, itu yang harus kita lakukan. Nah, berkaitan dengan yang ketiga, amati lelungaan. Jadi tidak keluar rumah, harus di dalam rumah, tidak bepergian. Seperti Risi sampaikan tadi, berbeda dengan umat lain yang liburan ke Bali, liburan kemana-mana menyambut hari suci. Kalau menyambut hari suci, itu mesti ada harapan, ada keinginan agar selalu memperoleh kedamaian, kesejahteraan, ketentraman. Makanya hari-hari suci itu wajib untuk kita laksanakan. Ada pengharapan di sana. Dengan melakukan yadnya, persembahan itu artinya kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Nah, berkaitan dengan lelungan, jadi keluar rumah pada saat hari Nyepi itu manfaatnya luar biasa. Saat itulah alam semesta tidak terusik oleh keributan tangan-tangan pekerja, karena tidak diizinkan pekerja, tidak terpengaruh oleh kebisingan pesawat udara, kendaraan bermotor, hentakan kaki orang-orang yang keluar. Itu berapa makhluk-makhluk kecil seperti semut dan lain sebagainya terhindar dari kematian. Saat itulah alam semesta dapat menikmati keindahannya sendiri tanpa diganggu oleh hal-hal yang seperti itu. Tidak terjadi pencemaran sungai, danau, laut, dan lingkungan. Nah ini, jadi luar biasa konsep Hari Raya Nyepi kita ini yang sangat berbeda dengan konsep orang lain. Inilah warisan leluhur yang perlu kita pertahankan. Jadinya tidak orientasi pada ritual semata. Seperti Risi sampaikan tadi, tidak ada upacara apapun saat Nyepi yang dilakukan tapa brata yoga semadi, tapa pengendalian diri, brata janji diri dengan teguh, yoga artinya medium untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan dayana terakhir bersatunya Atman dengan Paramat Atman. Bahkan kalau yoga Patanjali, yoga Patanjali menyatakan Cita yoga nirodah, artinya beliau menyatakan mengendalikan gelak pikiran melalui yoga. Nah, jadi itu kita pusatkan pikiran hanya kepada Tuhan. Ya, kita tidak boleh melupakan, karena Bhagavad Gita menyatakan mam mana bawa ma bakto ma diayi mam namaskuru mam ewasi yukta atmanam pratatmana. Siapapun yang memikirkan aku selalu dengan tidak memikirkan yang lain, selalu memujaku, selalu berbakti kepadaku, maka ia akan sampai kepadaku dan aku ada padanya. Inilah janji Bhagavad Gita. Jadi kita harus senantiasa ingat kepada beliau, tidak aja pada saat kesusahan, tapi dalam keadaan apapun. Karena beliaulah salah satunya penyelamat, penolong. Sama semua kita, kalau kita sudah serahkan kepada beliau, karena beliau adalah pencipta alam semesta, beliau adalah maha pengasih, maha penyayang. Kita tidak perlu membawa beban kita sendiri. Sama dengan kita kalau kita naik
kereta api, naik bis, naik pesawat, tidak pernah kita pikul beban kita. Kita taruh di bagasi, di tempat barang, kita terbebas. Makanya mari beban yang kita alami ini kita serahkan kepada Tuhan. Hidup saya ini dengan cara apa? Ya dengan cara tadi, tapa brata yoga samadhi, ya menghindari hal-hal yang berbuat baik. Karena sejatinya ini badan ini adalah istana Tuhan, tempatnya Tuhan bersemayam. Ini pura ini. Pura dalam diri, ada pura di Buana Agung. Jadi harus seimbang tuh. Kalau kita ke pura di Buana Agung aja lupa dengan pura diri, akan sia-sia. Jadi Tridya Upanishad menyatakan, Dehi Dewalaya Kewalo Sajiwa Siwam. Sesungguhnya badanmu adalah istana Tuhan. Siwalah penghuninya. Jadi kita ini tiap hari membawa siwa, bertaruh siwa, tapi kita tidak sadari semua itu. Sehingga kita mencari Tuhan yang jauh di sana. Ini yang perlu kita pahami. Buana Agung dan Buana Alit. Nah itulah konsep daripada amati lelungan. Jadi konsep amati lelungan itu jangan sepenting apapun kerjaan itu pada saatnya tolong dihentikan. Hanya 1 kali 24 jam. Nah yang terakhir yaitu amati karya, untuk tidak bekerja kita. Tidak bekerja dalam konsep pekerjaan-pekerjaan itu yang sifatnya merugikan diri kita atau apapun namanya itu wajib kita hentikan. Karena kalau dilihat begawat kita 1 menit pun kita tidak boleh tidak bekerja. Karena Tuhan juga Krishna bersabda begitu, sedetik alam semesta ini tidak bekerja, maka terjadi perubahan hukum alam. Jadi pekerjaan itu kita tinggalkan saat itu, hanya pekerjaan merenung ke diri kepada Tuhan. Kalau dilihat begawat kita 1 menit pun kita tidak boleh tidak bekerja. Karena Tuhan juga Krishna bersabda begitu, sedetik alam semesta ini tidak bekerja, maka terjadi perubahan hukum alam. Jadi pekerjaan itu kita tinggalkan saat itu, hanya pekerjaan merenung ke diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan untuk memohon tuntunannya. Itu juga kerja daripada pikiran. Karena semua komponen badan kita ini memerlukan kerja. Kerja mendekatkan itu dengan fokus, dengan tulus. Jadi kita mencari terang di dalam kegelapan. Pada saat nyepi itu dengan menyepikan diri, itu tidak melakukan pekerjaan. Jadi melalui pekerjaan itu kadang-kadang pikiran itu menjadi beban. Itulah yang harus dihentikan pada saat pelaksanaan catur brata penyepian, yang pada intinya pada saat amati karya. Berkaitan dengan nyepi yang tadi itu, setelah 4 catur brata kita bahas, jadi pelaksanaan nyepi setahun sekali 365 hari. Kalau menurut perhitungan itu, hanya sehari aja kita meninggalkan hiruk pikuk dunia. Dan bahkan pada saat nyepi, doa puja yang harus kita ucapkan yaitu pratana mantra, yaitu memohon kepada beliau, tamasahma, ya Tuhan, bebaskanlah hamba dari kegelapan ini. Yotirgamaya, berikanlah penerangan kepada kami, agar kami dapat melihat terang dalam kegelapan. Gitu. Asatoma saat gemanya tamasoma yotir amertema gemanya, lepaskan hamba dari siklus kelahiran dan kematian. Itu pada saat kita melaksanakan nyepi, karena hari adalah hari yang begitu suci, begitu penuh berkah. Dan kalau kita bisa melaksanakan dengan tulus, ikhlas, maka akan seperti Dorsi sampaikan tadi, akan merupakan yajna agung. Dan upawasa pun yang kita lakukan dengan tulus, itu juga merupakan yajna kepada tubuh kita. Karena tubuh itu perlu diberi, karena
melalui tubuh, melalui badan, Atman itu bisa berkarma. Karena melalui Atman, badan itu memiliki makna. Kalau Atman sudah meninggalkan badan kita, makanya kita sudah tidak sampai 3 hari sudah dimakan lalat, jadi sudah terjadi pembusukan. Jadi ada purusa, ada kesadaran, ada roh yang menghidupkan kita. Nah, itulah intinya bahwa badan dan roh itu adalah yang disebut dengan dualitas, bukan duo binedo. Dualitas artinya saling membutuhkan dia, saling membantu, karena dua-duanya itu adalah penting untuk melakukan karma dalam kehidupan. Karena apa? Karena karma, melalui karma lah kita bisa merubah. Luweh karma saking widi. Lebih utama pekerjaan karma kita daripada takdir. Ada cerita yang menyatakan seperti itu. Ada seorang resi, dia punya anak, terus dia datang ke tempat paranormal, diramal lah anaknya itu, bahwa anaknya itu akan menjadi orang sukses, orang pinter, orang jenius. Resi itu tidak bisa memahami Resi itu tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada anaknya. Akhirnya karena dia sudah mendapat penjelasan seperti itu, akhirnya anaknya dibawa ke tempat peseraman, dititipkan pada seorang resi. Di sanalah dia sekolah. Akhirnya betul. Setelah dia sekolah, akhirnya dia pintar di sana. Setelah dia pintar, dia diangkat menjadi asisten di sana, lalu dia mengajar. Nah, timbul iri hati yang lain. Sehingga dipitnahlah dia bahwa dia mencintai istri daripada pemilik asraman itu. Akhirnya karena ini percaya, si pemiliknya percaya, akhirnya dia dikeluarkan dari sana. Artinya tidak jadi dia menjadi orang pintar, orang sukses. Karena merasa dipitnah, akhirnya sekalian dia melakukan karma buruk. Akhirnya dia pergi ke hutan, dia meninggalkan orang itu, jadilah dia pembunuh. Jadi semua di hutan itu yang dia pegang hutan itu, yang datang ke sana dibunuh, apakah Brahmana, apakah apa. Dan setelah dia membunuh, dia potong ini jarinya. Terus jarinya dia diikat pakai pakai tali, terus dia pakai kalung. Terakhir kurang lagi 1 untuk mencapai angka 108. Kenapa 108? 108 108. 10899 kembali kepada angka keramat. Nah, saat terakhir itulah datang Wiswamitra yang datang terakhir. Jadi dia mau membunuh itu, di sanalah dia dikasih pencerahan. Jadinya karmanya membuat dia menjadi penjahat. Itulah sebabnya luweh karma saking widi. Nah, kapan karma itu akan menjadi mulia? Saat karma itu kita persembahkan sebagai bakti. Bakti itu artinya pelayanan, cinta kasih tanpa pamrih. Kalau masih mengharapkan sesuatu bukan bakti, namanya dibekan nih kau, dengannya mau bakti nih kau ngalih bakti, dengannya. Nah itu, jadi bakti itu betul tulisan bakti bagawan ti akti nurati, artinya cinta kasih terus menerus. Mawin peseraman anggen bakti marga, mari kita melayani sesama. Nah, berkaitan dengan kehidupan ini kita bagaimana mengatur waktu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita untuk memanfaatkan kehidupan ini. Dari waktu 24 jam satu hari, umumnya dibagi 3 itu 8, 8, 8. Sekarang mari kita bagi 4, 6, 6, 6. 6 jam kita pergunakan untuk kepentingan pribadi, merawat diri kita,
Yang 6 jam lagi kita pergunakan untuk melayani sesama. Yang 6 jam lagi kita pergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dharma, kewajiban-kewajiban. Dan yang 6 jam lagi mari kita pergunakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagaimana sabda Bhagavad Gita. Jadi kapanpun, dimanapun, ingatlah aku selalu ya orang-orang. Jadi dengan selalu mengingat, beliau akan bisa memberikan pencerahan atau menuntun kita. Ini tahun Saka dengan tahun Masehi berbeda 78 tahun. Nah, tahun Saka berpatok pada Sasih Kesanga dengan. Nah, kalau tahun Masehi berpatokan pada tahun Chandra. Kalau jumlah harinya berbeda 10 hari nih. Tahun Surya jumlahnya 365 hari, tahun Chandra 355 hari. 10 hari bedanya. Nah, karena 10 hari bedanya, bandingkan mungkin dengan tahun Islam. Kalau Idul Fitri, ya, tiap tahun tuh maju dia 10 hari. Tiap tahun maju 10 hari. Sehingga Idul Fitri itu bisa dia jatuh pada bulan April, bisa bulan Maret, bisa bulan Februari. Nah, kalau tahun Saka dia pakai tahun Chandra, tetap dia jatuhnya bulan Maret. Ya. Sekali sunah seditian ini, lebih mau wena sapunika. Ini kewentanan tahun Saka, tahun Masehi, dan tahun Islam. Karena seperti dari disampaikan tadi bahwa tahun Saka menggunakan perpaduan antara Chandra Pramana dengan Surya Pramana. Kalau Surya Pramana 355, Chandra Pramana 365 digabung dibagi 2, makanya Saka itu tetap 360 hari. 360 hari perhitungan Saka itu. Nah, jadi dia tetap bukan pada Sasih Kesanga, tapi Sasih Kedasa. Kan tanggal 1 Waisaka, tanggal 1 Sasih Kedasa. Artinya dia tetap mengambil sekitar bulan Maret, bahkan tidak jauh dari tanggal 21, dari di atas tanggal 10 sampai 21. Nah, itu karena perhitungannya menggunakan Surya Pramana dan Chandra Pramana. Kalau perhitungan Masehi, dia itu menggunakan sebagai perhitungan Masehi. Dia duluan dibuat itu, berkepakatan semua memakai, seluruh dunia dia memakai, sehingga tahun itu duluan diadakan. Karena dalam proses penciptaan tahun itu, membuat tahun-tahun itu terjadi banyak perdebatan untuk menyatukan persepsi itu. Bahkan kita dulu waktu nyepi sebelum dipusatkan beda-beda. Sekarang pun di desa-desa masih ada yang melaksanakan nyepi tertentu kan tuh. Nah itu. Jadi itu yang menyebabkan perbedaan. Jadi antara harinya dan antara bulannya. Jadi kita itu tetap yaitu 360 hari setahun. Sehingga pada saat 360 hari itu dipotong 1 hari untuk kita melakukan hari nyepi itu, rasanya tidak ada terpengaruh bahwa kita itu merasa terganggu untuk melakukan penyepian dalam 1 hari. Jadi kita itu berdasarkan Surya Pramana dan Chandra Pramana, jadi tetap itu tidak berubah. Tapi bukan di Sasih Kesanga, tahunnya di Sasih Kesanga, tapi tahun barunya di tanggal 1 Waisaka, Sasih Kedasa. Selami niki sampun titiang uning nyepi sapunika radu kirang langkung sampun 7 dasar tiban ngarang nyepi sapunika. Kewandan titiang ring nyepi sane kosong puniki, titiang yang kosong punika kobat mana titiang raris ri sejerona sane laksanaan titiang sadana rena ring nyepi punika samangan sampun bubut ngaturan sembah. Karadis naging kosong punika
Status sampun ditiang ngeripto ratu ngeripto kidung. Nah rupani catur berata penyepian niki wenten amati pekaryan. Napi tiang ngeripto kidung nika nulis kidung nika termasuk nika ngambil pekaryan kemat mana tiang bugi rahanu mangken ratu ngikian tiang penepas sida tiang penjangan sampun dan dados ngeritap kidung nyurat sapunika ke kidung punika mada tiang nyepi puniki nyandan mari tiang nyurat ke kidung ratu tapi nyurat kidung nika nganggen pekaryan pada ngambil pekaryan ampuriang tiang punika sida tiang matur berkait dengan klarifikasi kerja dengan kerja yang mana yang tidak boleh kita lakukan cenutan dados lakuang dengan. Nah kalau seandainya Patut Pujo sebagai sekosanti dengan ya sekosanti terus pada saat nyepi amati karyo dengan ya melaksanakan nulis pupuh ngewacian pupuh tapi itu intinya kan mengajak Sang Hyang Haji Sastro belajar dengan ya tapi tidak ada konteks tidak ada transaksional di sana, transaksional dalam arti mengharapkan hasil dari itu. Mensekosanti mungkin kalau seandainya saat itu mekidung pada orang lain tapi mansesarit aniki yang tidak boleh. Ini ada keterikatan di sana. Ini sebenarnya itu kan yang menyebabkan kita kemelekatan. Jadi kapan pekerjaan itu yang kita lakukan tanpa pamrih, tanpa keterikatan, itulah yang menjadi bakti. Itu wujud bakti nih kau. Jadi itu bisa dilakukan sepanjang kita tidak memikirkan sesuatu yang akibat pahala dari semua itu. Jadi pekerja sama seperti pernikah wau bekerja yang tidak baik. Nah saat nyepi umpamanya orang nyepi rago nepak kukul kenten dan dumun. Nah itu yang tidak baik. Udah itu munyang tetikusan itu kan membuat gaduh, mengganggu orang lain. Dengar itu yang tidak kalau memang menulis merenung iderisi aja saat itu. Kalau membaca kitab suci itu kan menambah pengetahuan di sana lah kita mencari keningan sendiri dari ajaran-ajaran kitab suci. Jadi yang kira itu tidak melanggar dari segi sastra, dari segi catur berata penyepian. Menawi yang lain, Benten? Sani jagi kakek didiang ring berata penyepian puniki wenten idodani sekali kramo wenten ipun meduwe pianak pas ring berata penyepian punika wenten ipun meduwe ngotonan 6 bulan 3 sase bulan tunggina sapunapi nika Indonesia go ngemande wenten kecawis gede punapi dados kemargian nika inggih asapunika atur tiang matur suksema upacara ritat kala rakina nyepi. Agama Hindu tidak mengajarkan doktrin dan bahkan saat nyepi tidak boleh keluar amati lelungan, ada orang sakit diperbolehkan. Ini kebijaksanaan. Terus yang berkaitan dengan pautonan itu kan memang hari itu, jadi dia membawa hari lahir kan tidak bisa dipindah otonya, kecuali umpamanya kalau kita irago jagi ngewenten yanyo terus ngerah hari nyepi, nah itu kan sudah tidak benar itu karena hari nyepi. Tapi itu tetap berdasarkan keputusan, bahkan saat terjadi bersamaan hari suci Saraswati, hari nyepi pernah ketemu, sudah itu Sugian Jawa dengan nyepi pernah ketemu, sudah itu Pagar Wesi dengan nyepi pernah ketemu dalam siklus 100 tahun atau berapa, itu tetap dilaksanakan dengan aturan-aturan. Kalau pada saat otonan itu usahakan dilaksanakan sebelum jam 6. Tapi kalau kita lihat daripada apa itu namanya hari 24 jam untuk Hindu itu jam 06 sampai jam 06 berikutnya. Kalau dilaksanakan sebelum jam 06 berarti kan hari kemarinnya itu. Nah ini dilema. Kalau kita laksanakan setelah jam 6 berarti melanggar catur berata penyepian. Nah ambillah di bijaksanaan
sehingga diambil sebelum jam itu atau jam berapa itu namanya 05.30. Jadi masih bisa menyalakan api dupa untuk melaksanakan upacara itu. Jadi tidak ada harus mutlak, harus wajib untuk tidak dilaksanakan. Jadi tetap menggunakan kebijaksanaan. Jadi diperkenankan itu. Apalagi otuan yang sifatnya intern keluarga. Seperti Saraswati yang diikuti oleh seluruh umat juga bisa dilaksanakan sesuai dengan arahan PHDI, sehingga semuanya kewajiban untuk melaksanakan memperingati hari suci itu berjalan sebagaimana mestinya. Kesimpulannya adalah Hari Raya Nyepi yang kita laksanakan setiap tahun adalah introspeksi bagi kita semua, mulat sariro. Apa yang telah kita perbuat, apa yang kurang mari kita perbaiki, sehingga di tahun saka berikutnya kehidupan kita bisa lebih baik daripada hari ini. Yang kedua, mari kita bersama-sama dengan tulus ikhlas melaksanakan catur berata penyepian, minimal untuk diri kita dulu, bukan untuk orang lain. Jadi kita memberi contoh, jadi lakukanlah amati geni, amati lelenguan, amati lelunguan, amati karya, dan dipusatkan pikiran pengendalian kita untuk selalu melaksanakan tapa brata yoga samadhi yang kalau dilaksanakan dengan tulus akan menjadi yadnya besar bagi persembahan kepada alam semesta, kepada Ida Sang Yang Widi, bahkan kepada diri kita sendiri. Karena intinya adalah kita yang merasakan semua itu. Mari kita bersama untuk selalu berusaha untuk memperingati, melaksanakan dan mengambil hikmah dari setiap hari raya suci yang kita laksanakan. Bahkan kemarin juga kita telah melaksanakan Siwolatri. Betul-betul Polemisi di sana ada namanya Tri Brata, yaitu Upawasa, Jagro, dan Mona. Sekarang ada Catur Brata. Nah, Brata itu banyak. Jadi saya kira demikian, dan selamat merayakan Hari Nyepi Saka 1943 yang akan datang. Semoga harapan kita semua COVID-19 yang masih melanda dunia saat ini. Dan dari sini juga berpikir dari renungan, ada apa sih sebenarnya ini? Apa sih kesalahan? Mungkin banyak kekeliruan umat manusia yang tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan sesama. Terbukti dengan adanya HP banyak yang keluar jalur, menghujat di sana, mengibul di sana. Barangkali itu juga berdampak. Karena apa yang disebutkan, apa yang kau pikirkan, itulah yang direspon oleh alam. Bhagavad Gita menyatakan seperti itu. Jadi mari kita pergunakanlah teknologi ini untuk kebaikan, bukan untuk mencelakai orang lain, untuk menyusahkan orang lain. Jadi pergunakan dengan sebaiknya untuk kepentingan dharma. Jadi kalau dia membantu kita untuk mudah komunikasi, itu aja. Jangan sampai ya apa itu namanya dari si tidak paham masalah itu. Saran dari si gunakanlah itu sesuai dengan tujuannya, karena itu adalah kelengkapan aksesoris. Gunakan sesuai dengan sesuai dengan manfaatnya, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Dan terakhir kami juga ingin mengulang kembali, mari kita bersama-sama untuk menjaga, melindungi diri dengan selalu mengingat pesan Ibu, memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan disertai dengan sedana. Sedana artinya disiplin spiritual. Saya kira demikian. Barangkali di dalam pemaparan Idarisi mohon maaf kepada umat sedharma, kepada para sulunggih, sekalipun Idarisi sudah kapasitas sampai sulunggih, tapi tetap manusia biasa, penuh dengan kekurangan keterbatasan, karena tidak ada yang sempurna. Tanana wong swasta nulus. Idarisi mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan maksud untuk menggurui. Mari kita belajar semua.
belajar ke arah kebaikan, belajar mengisi diri agar kehidupan intinya kehidupan kita lebih baik dari kemarin, hari ini lebih baik dari kemarin, hari ini besok lebih baik daripada hari ini. Intinya seperti itu. Dan sebagai akhir daripada Dharma Wacana ini, mari kita selesaikan dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.